Yesus. Katakan lebih keras lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur, berterima kasih. Lihat malam hari ini, malam di mana kata terakhir ya. Malam hari ini sungguh luar biasa, anak-anak muda. Biar mereka dilawat Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi regenerasi menerus. Amin. Ya, saya mau memperkenalkan diri. Kemarin saya belum sempat untuk memperkenalkan diri saya. Saya dari latar belakang saudara suku kita, yaitu dari seberang. Nama saya Sri Hartiani, tapi dibaptis sekarang namanya Ruth Sri Hartiani. Puji Tuhan. Saya bangga punya Allah kita, yaitu Allah Tuhan Yesus. Amin. Kalau di luar Tuhan Yesus, sekarang mengakulah bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena keselamatan yang ada di luar dari Tuhan Yesus tidak ada. Karena dari saya sendiri yang dulu dari seberang, katakan bahwa saya dulu mengenal Tuhan dan saya ingin mencari arah jalan ke surga. Sampai saya di Al-Quran katakan bahwa di situ ihdinal sirotol mustaqim. Jadi di situ katakan bahwa di mana jalan lurus kita untuk menuju ke surga. Tetapi tidak ada jalan lurus untuk menuju ke surga selain di dalam Isa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Datang ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saya semalam katakan penyembuhan, setiap orang yang diberi kuasa, mereka diberikan untuk menginjak ular, tidak mematikan duakan. Mereka yang menumpangkan orang sakit, mereka sembuh. Mereka yang menumpangkan orang buta, mereka bisa melihat. Dan mereka yang bisu bisa bicara. Kalau saya bicara semalam bahwa mengatakan bahwa itu Tuhan memberikan kuasa, dan kita diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan sudah sudah berikan sama kita semuanya. Dan saat ini saya mau berbicara mengenai bagaimana keselamatan kok saya bisa dapatkan dari Tuhan Yesus itu. Saya bisa mengenal secara pribadi tentang Tuhan Yesus. Dari awal pertama, saya waktu itu suami saya kuliah di Salatiga, di Satya Wacana. Saya masih kelas 3 SMA di situ. Saya berkenalan dengan suami saya, terus suami saya sudah diwisuda. Waktu itu saya diajak sama suami saya, maksudnya sebelum itu saya belum jadi suaminya. Dia memperkenalkan keluarga saya. Memang waktu itu dia belum kerja, tapi keluarga saya tidak menyetujuinya karena satu hal bahwa suami saya dari seberang. Keduanya juga karena suami saya bukan orang yang sama satu seiman gitu. Jadi orang seberang, tidak diperkenankan untuk saya disetujui untuk sebagai dia jadi suami saya. Terus akhirnya saya tidak tahu bagaimana. Saya waktu itu pergi dari rumah selama 3 bulan. Saya pergi dari rumah selama 3 bulan. Saya tinggal di rumah bule saya. Di bule saya ini suaminya orang Jepang dan dia saksi Yehova. Di situ saya saya tidak ikut mereka punya aliran, tapi saya hanya di situ sholat dan lain sebagainya saya lakukan di situ. Terus akhirnya bule saya bertanya sama saya, kenapa mamamu sama bapakmu gak setuju? Saya ceritakan bla 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 bla, kita nggak seiman. Akhirnya bule saya telepon sama orang tua saya, dia bilang kalau anakmu kamu nggak setuju, aku yang akan nikahin. Terus akhirnya keluarga saya setuju, tapi kakak saya tidak setuju. Dia telah ngambil pisau waktu habis saya maksudnya tidak diizinkan keluarga untuk saya dinikahkan. Kakak saya ngambil pisau dan waktu itu saya mengambil ikat pinggang. Saya dari dulu itu bukan perempuan yang feminin, agak tomboy gitu, agak tomboy. Jadi saya ambil ikat pinggang, dia ambil pisau, saya puterin begini, saya sikat itu pisaunya lempar. Akhirnya terlempar, saya minggat dari rumah itu. Terus setelah itu saya pergi selama 3 bulan ke rumah bule saya. Disitulah akhirnya bule saya cerita semuanya tentang saya. Akhirnya orang tua saya mengizinkan untuk saya dikawinkan, untuk saya dinikahkan, dan saya nikah secara sipil. Dan waktu itu saya tetap terus menjalankan bagian saya, yaitu saya belum terima Yesus. Sampai akhirnya saya terima Yesus. Di situ mengenai proses anak saya yang saya ceritakan semalam itu.
Dan mulai dari itu saya terus setelah saya diberikan kuasa sama Tuhan, saya praktekkan, demonstrasikan lewat kehidupan saya, dan bahkan di situ saya janji sama Tuhan, bernasar sama Tuhan, seumur hidup saya melayani Tuhan. Akhirnya saya dikirimkan Tuhan dengan jiwa untuk didoakan, untuk minta didoakan, dan akhirnya ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Itu yang terjadi waktu saya percaya dan sudah terima Yesus. Dan pada saat itu saya percaya dan terima Yesus, banyak orang-orang dimenangkan. Saya terus membuka pemuridan. Waktu saya membuka pemuridan, saya banyak ditolak dengan orang-orang gereja waktu itu. Ditolak karena apa? Karena ada beberapa jiwa-jiwa yang saya layani, dan saya memuridkan jiwa-jiwa ini, dan juga ada beberapa dari orang gereja pada ngikut mereka, pada ngikut kita, maksudnya ngikut pemuridan. Disitulah. Tapi puji Tuhan, memang dikatakan tadi dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Agar puji Tuhan, jemaat yang beberapa dengan gembala di gereja-gereja itu, mereka bertumbuh dan mereka bisa memuridkan orang lain, dan mereka kembali ke gerejanya, dan gerejanya semakin besar. Dan gereja-gereja itu, dan mereka murid dan memuridkan orang lain. Di situ gerejanya bertumbuh luar biasa. Hanya dari apa? Dari dimuridkan dan memuridkan. Kenapa saya pegang untuk dimuridkan dan memuridkan? Karena Tuhan Yesus itu amanat bagi kita, mengatakan bahwa Tuhan Yesus memuridkan Timotius, dan Timotius memuridkan Titus, dan Titus memuridkan jiwa-jiwa baru. Yaitu siapa? Jiwa-jiwa baru yaitu kita semuanya. Jiwa-jiwa kita ini adalah jiwa-jiwa dari Timotius, Titus, dan kita semuanya. Dan itu terus harus terus sampai sekarang ini harus ada regenerasi sampai ke anak-anak muda ini tadi dilawat Tuhan. Puji Tuhan, mereka harus dibina sebaik-baiknya. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak muda, mereka yang tidak pernah terbuka kepada orang tuanya. Mereka akan pahit, mereka akan kecewa, mereka mempunyai di luar punya seks bebas, dan bahkan mereka melakukan sesuatu yang orang tua tidak lihat. Dan di situ perlunya adanya anak-anak muda di gereja-gereja. Karena saya di sini, setelah saya terima Yesus, setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, puji Tuhan, saya jadi berkat buat keluarga saya. Dan di situ Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus menyatakan sendiri di keluarga saya. Waktu bapak saya sebelum meninggal karena kesetrum waktu itu, saya bilang, Bapak, maukah Bapak percaya Yesus? Terima Yesus. Saya bilang sebelum dia meninggal. Terus akhirnya bapak saya terima Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat dia percaya dan terima Tuhan Yesus, saya dibuang sama keluarga. Karena kenapa? Bapak saya tidak bisa bicara sama sekali. Padahal tadi waktu saya tantang untuk terima Yesus, dia bisa mengatakan dan dia bisa membuka hati percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada saat menerima, terus kenapa tiba-tiba tidak bisa bicara? Akhirnya kakak-kakak saya bilang, kamu ya yang buat bapak sampai tidak bisa bicara. Tadi bapak bisa bicara, kenapa sekarang tidak bisa bicara? Terus saya bilang, saya belum bilang dulu, tapi Tuhan mengingatkan saya diam. Setelah itu baru suruh bilang ini, setelah udah semuanya sudah tangan Tuhan yang bekerja, gitu. Tangan Tuhan yang bekerja. Jadi kakak saya sudah diam semuanya. Kenapa tangan Tuhan yang bekerja? Kalau bapak saya waktu itu bisa bicara, mereka akan murtad lagi, dan mereka akan kembali lagi untuk dibacakan Al-Fatihah, Undubira dan sebagainya, gitu. Terus dibacakan Al-Quran. Akhirnya bapak saya yang tadinya terima Yesus mungkin jadi kembali lagi, tapi bapak saya dikatupkan mulutnya oleh Tuhan sehingga dia sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Dan pada saat dipanggil Tuhan katakan, kamu angkat kaki dan pulang. Padahal saya naik pesawat waktu itu sampai di Semarang, lihat bapak saya langsung dikuburkan. Waktu itu keluarga saya melihat, karena tidak senang saya langsung pulang. Bukan karena tidak senang apa, karena mereka tidak menerima bapak saya kok dipanggil Tuhan dalam keadaan nggak bisa bicara itu. Terus akhirnya saya pulang. Setelah udah pulang, saya masih ragu dengan Tuhan Yesus. Apakah bapak saya ini benar-benar dia diangkat Tuhan? Apakah dia diselamatkan? Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saat ini tunjukkan kepada saya, dan tolong Tuhan saat ini berikan penglihatan kepada bapak saya. Kalau bapak saya masuk surga, kalau bapak saya saat ini diangkat Tuhan dan dia sudah percaya kepada, tunjukkan kepada saya. Karena waktu itu saya belum pure untuk terima Yesus
bener-bener gitu loh. Terus akhirnya masih bimbang gitu. Terus akhirnya puji Tuhan, saya ditunjukkan Tuhan selama tiga hari itu saya berdoa. Terus akhirnya hari ketiga tiba-tiba bapak saya diangkat Tuhan itu seperti kayak Tuhan Yesus gitu, pakai jubah putih naik ke atas. Di situ saya rasanya lega. Saya rasanya lega, kenapa? Itulah Tuhan membuktikan saya makin percaya kepada Tuhan Yesus, semakin saya benar-benar berpegang kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah Tuhan kita Yesus Raja di atas segala, dialah Tuhan yang layak disembah. Bagi tempat ini, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kita, mungkin ada di dalam ruangan atau yang ada di luar ini, bagi Bapak Ibu saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, saat ini saatnya terimalah itu Tuhan Yesus. Tapi di sini kembali, asal iman dan percayamu, maka engkau diselamatkan. Amen. Jadi satu, iman dan percayamu. Jadi di sini hanya iman dan percaya kita diselamatkan. Dan di sini kita kalau sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, bukan keselamatan milik kita sendiri, tetapi kita kerjakan keselamatan kita. Bagian kita harus kerjakan. Karena kalau kita nggak kerjakan, suatu saat Tuhan datang, kita didapatkan, apakah kita tetap setia? Apakah kita hidup di dalam kembali ke jalan yang kegelapan, ataukah kita waktu didapatkan jalan kita tetap terus setia sampai Tuhan Yesus datang, dan situ harus kerjakan keselamatan. Gereja-gereja Tuhan, saya bersyukur saat ini dengan adanya COVID ini ada kegerakan kembali, ada revival kembali. Hamba-hamba Tuhan bersatu, gereja-gereja Tuhan bersatu, dan jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, anak-anak Tuhan dipulihkan, anak-anak Tuhan dilepaskan, dan mereka yang terikat mereka diberikan pelepasan. Itu yang harus dikerjakan buat anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Mari kita, ayo bekerja, kerjakanlah keselamatanmu selagi masih ada, selagi masih bernapas, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena apa? Waktunya tinggal sedikit, dan tinggal sedikit itu kita tidak tahu, tapi kita sudah siap dan sedia gitu. Karena saya di sini bersyukur, waktu saya terima Yesus, saya sudah dimuridkan, dan saya memuridkan. Saya tidak takut lagi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saya tidak takut lagi untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita tidak memberitakan kabar baik tentang orang-orang di sekeliling kita, kasihan jiwa mereka binasa. Dan siapa lagi yang bisa menyampaikan kalau bukan kita? Seperti tadi malam yang saya sampaikan. Tapi di sini kita kembali, kalau kita menyampaikan kebaikan akan Tuhan Yesus, kabar baik akan Tuhan Yesus, kita menyampaikan tentang Injil Kristus, kita harus punya hati. Kalau kita cuma sekedar ngomong, sekedar berlalu aja, itu tidak terjadi kuasa. Tapi ngomong dengan hati belas kasihan, karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa satu pun dia berharga di mata Tuhan, daripada 100 orang, 10 orang, dan dia satu berharga di mata Tuhan. Untuk itu minta belas kasihan sama Tuhan tiap hari. Tuhan, berikan saya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap orang-orang yang punya masalah, terhadap orang-orang yang terikat, terhadap orang-orang yang sakit. Berikan saya hati penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, sehingga pada saat saya berdoa, orang itu, jiwa itu dikuatkan, jiwa itu dimenangkan, jiwa itu dilepaskan, jiwa itu disembuhkan, disegarkan. Itu yang harus kita minta Tuhan sama Tuhan tiap hari. Minta terus, sehingga ada sesuatu roh api di dalam diri kita, sehingga pada saat kita bergerak, kita berjalan, kita tidak lagi ada khawatir. Saya juga bersyukur, saya melayani Tuhan, bukan saya lebih dari apa yang saya punya, tetapi saya melayani karena hati. Pada saat saya melayani, saya tidak pernah mengenal capek. Pulang dari sini nanti saya akan pelayanan ke lapas, karena di penjara banyak sekali mereka, orang-orang yang penuh dengan keterikatan dosa. Mereka punya akar pahit, kecewa, dan mereka sudah bebas, sudah dimenangkan, sudah diselamatkan. Mereka keluar, mereka buat lagi, mereka masuk lagi. Kenapa? Mereka bilang karena di luar mereka banyak orang yang tidak menerima dia dibuang sama keluarganya, dia dibuang oleh saudaranya, dan bahkan juga keluarganya tidak mau mengenal lagi. Akhirnya dia lebih baik, saya berbuat dosa lagi, saya masuk lagi. Di situ saya dapat makan, saya dapat minum, saya bebas. Dan di situ jiwa saya hancur. Orang ini sudah pernah menerima Tuhan Yesus, kenapa dia tinggalkan Tuhan Yesus dan mau kembali lagi?
Kalau dia kembali katanya, kalau saya di sini saya nggak berbuat dosa, saya makan dan minum dan semuanya, dan saya suatu saat mati saya masuk surga karena saya sudah bertobat dan diselamatkan. Itu kembali dia seperti itu. Waktu dia kenapa harus kembali? Kalau di luar saya nggak akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus kalau saya mau berbuat dosa karena keluarga saya menolak. Di sini mari anak-anak Tuhan semuanya yang ada di tempat ini, jangan merasa orang yang dosa itu rendah, hina. Rangkul dia, angkat dia sehingga dia terbuka kepada kita, sehingga pada saat dia terbuka dia dilawat Tuhan, dijabat Tuhan, dan dia dapat pengampunan dan dia dipakai oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan. Orang-orang stroke, orang tua yang terabaikan, banyak orang-orang stroke yang di Jakarta, mereka orang tuanya dari anak-anaknya, keluarganya pengacara, bahkan mereka ada yang bukan pengacara aja, mereka ada yang polisi, dan bahkan mereka orang-orang hebat anaknya, tetapi papanya dan ada juga salah satu mamanya dimasukkan di dalam orang-orang manula. Kenapa? Karena mereka ditolak, karena mereka tidak mau merawat orang tuanya. Di situ hati saya menangis. Makanya dia mereka kalau saya tidak kesana bilang, mana Ibu Ruth, karena mereka menangis kalau kita datang karena kita ajak joget. Saya ajak joget dalam Yesus kita bersaudara. Jadi saya ajak mereka menari, saya ajak mereka untuk menyanyi bagi Tuhan. Bahkan di situ banyak juga orang-orang muda dan mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Seberapa kita yang dipercayakan sama Tuhan untuk menyampaikan dan juga untuk memberitakan kabar baik dan Injil Kristus, sampaikan itu. Baik tidak baik waktunya, dan bahkan kalau kita diberhadapkan dengan masalah pergumulan, jangan fokus dengan masalah kita. Kita fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada kita, tidak akan selesai. Seorang prajurit tidak boleh melihat dari masalahnya, tidak boleh fokus dengan kita, tetapi tidak boleh fokus ke belakang, tapi harus lihat ke depan. Di situ nanti pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan di sini lebih dari 200 mungkin orang ya. Kalau di sini satu orang aja bisa membawa jiwa 2, 3 sampai 5, maka gereja-gereja ini semuanya penuh. Dan ini bukan pekerjaan Bapak Gembala aja, tapi pekerjaan kita semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, gereja dipenuhi, dan neraka kosong dan bahkan surga dipenuhi, api kemuliaan dipenuhi, anak-anak Tuhan dipenuhi, jiwa-jiwa yang mereka datang dan bertobat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mari kita belajar untuk terus apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tentang keselamatan itu, dan itu sampaikan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar saudara, sekitar orang-orang di tengah-tengah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya masuk sini, sudah masuk Ternate, saya langsung berdoa. Saya tumpangkan di Ternate. Waktu di atas pesawat saya doakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya banyak orang-orang Ternate nanti bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya apa yang saya doakan suatu saat akan dituai. Ada banyak bertobat baru. Mungkin doa ini hanya biasa-biasa aja, tapi suatu saat anak cucu kita akan melihat banyak orang-orang yang bertobat di Ternate. Karena apa? Jiwa kita penuh belas kasihan kepada orang-orang atau jiwa-jiwa yang ada di Ternate. Kalau di sini mayoritas Kristen, tapi bawa itu tetap terus beritakan Injil itu. Karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan di sini, dan di sini beberapa orang-orang yang sudah dipakai sama Tuhan. Terus lakukan, minta api sama Tuhan. Tiap hari minta api. Kita tidak ada api kalau kita sendiri tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak ada api. Apalagi kalau kita punya masalah, kita bergumulan, kita fokus terus. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Diri kita aja kita nggak bisa menyelamatkan. Saya terus terang ya, jujur, saya melayani, saya tidak pernah mengandalkan manusia. Saya tidak pernah minta kepada manusia. Saya naik pesawat, Tuhan, saya mau pelayanan ke NTT. Saat ini Tuhan berikan, sediakan dana dan biaya untuk di NTT. Langsung besok saya dapat. Saya dapat langsung untuk pergi naik pesawat. Dan di sana bukan seperti ini, saya di jalan habis, enak, makan durian, makan buah, enak semuanya. Tidak seperti itu. Saya di sana berjalan kaki, dan bahkan saya di sana ini haus kering. Akhirnya ada warung, saya beli berapa ini 50 botol
tahu saya bagi-bagi orang murid-murid yang kita muridkan di sana. Saya bagi untuk mereka karena besarnya jarang dan orang susah semuanya di sana. Dan orang susah itu mereka, dan kita harus hatinya tergerak. Kita nggak bisa melayani nggak ada dana. Kita minta sama Tuhan, Allah sumbernya, Allah segala-galanya, kekayaan dan kemuliaan. Dia yang memberikan, dia yang mencurahkan, dan dia yang menyediakan. Maka cari sumbernya. Pada saat saya minta sama Tuhan Yesus, selalu ada aja. Dan di penjara kita harus memberi makan mereka. Dan bahkan saya tidak pernah untuk mengandalkan manusia. Saya tidak pernah ceritakan kesusahan saya, tapi saya diberkati Tuhan tiap hari. Dan bahkan saya, maaf, bukan saya sombong, karena semuanya Tuhan Yesus, saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit sampai teman-teman dan bahkan hamba-hamba Tuhan, Ibu Ruth kok nggak pernah capek ya. Saya lihat kemarin di media Ibu Ruth ada di NTT, sekarang kok sudah ada pelayanan di penjara. Ini pun juga gitu nanti. Karena apa? Karena Tuhan berikan kekuatan buat kita. Kalau kita Tuhan berikan kekuatan sama kita, jangan salah gunakan kesehatan, kekuatan. Bukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dukung, support hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Karena hamba-hamba Tuhan bukan hanya untuk sendiri mengerjakannya, tapi harus saudara-saudara semuanya mendukung. Kalau saudara semuanya mendukung, maka gereja ini akan maju bergerak. Gereja akan mengalami suatu terobosan-terobosan. Dan bahkan Ternate dan orang-orang sekitarnya ini, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Amen. Lakukanlah selagi masih ada. Itu selalu saya tanamkan dalam hati saya sendiri. Dan juga sama Karen juga saya selalu sampaikan sama Karen, kamu kalau melayani, kamu jangan lihat apapun itu pemberian kasih. Saya bilang gitu. Kalau dikasih, puji Tuhan, kalau enggak jangan. Saya bilang gitu. Amin. Karena apa? Kita itu hidup anugerah Tuhan. Amin. Apa yang bisa harus kita balaskan dengan Tuhan selain hidup kita memberikan hati kita sama Tuhan. Amen. Jadi jangan, berkat itu akan mengalir. Mungkin kita nggak dapat berkat di sini, tapi berkat di lain Tuhan pasti berikan sama kita. Selama kita berharap sama Tuhan, tidak ada satu hal pun kita dipermalukan dan dikecewakan dan kita menjadi miskin. Kalau kita ada miskin di antara kita, minta sama Tuhan, hancurkan roh miskin dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita ada sakit, hancurkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kita sembuh, sehingga kita bisa segar melayani orang, melayani cucu. Bagaimana kita melayani orang kalau kita sendiri letoy, kita sendiri sakit-sakitan? Bagaimana kita mau melayani orang batuk? Bagaimana orang yang kita layani? Bagaimana orang yang kita layani dia meminta belas kasihan kepada kita, mau tidak bisa makan? Apakah kita tutup mata? Harus kita keluar gocek untuk memberi sama orang-orang yang kelaparan. Itu kita harus menjadi orang kaya. Seperti tadi disampaikan hamba Tuhan, firman Tuhan disampaikan, kita ini ahli warisnya Allah. Kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan. Jadi tidak ada satupun kita tuh anak-anak gampangan, anak-anak serampangan, anak yang sedikit aja sudah mengeluh, sedikit aja sudah bersungut-sungut. Saya bersyukur di sini semuanya tidak ada yang kurang, Bapak Gembala. Saya diberkati baik lewat firman Tuhan. Saya kerja sedikit, gak ada kerjaan sama sekali saya di sini. Tapi saya diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, disegarkan dan bahkan diberkati baik jasmani dan rohani. Saya diberkati. Kalau saya di sana, di tempat sana, saya mengalami satu ya, bukan kelaparan ya. Tuhan tidak pernah membuat kita kelaparan. Sesuatu yang membuat kita harus bertahan puasa dari malam atau dari malam sampai sore kita nggak makan, tapi Tuhan balas di sini. Karena saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya tidak pernah bersungut-sungut, hidup saya itu selalu bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan Yesus luar biasa, tidak sama dengan Tuhan lain. Dan keselamatan itu dikatakan bahwa jalan lurus itu hanya jalannya ke Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada jalan lain. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara ambil komitmen, ambil keputusan. Ya, kalau ada saat ini yang belum terima Yesus, bukalah hatimu untuk terima Yesus sebelum terlambat. Waktu anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya Tuhan Yesus atau orang-orang yang jemaat-jemaat Tuhan, mereka mungkin ada yang dari kecil sejak lahir dan sampai sekarang belum pernah membuka hati terima Yesus. Buka hati untuk terima Yesus. Karena apa? Pada saat kita membuka hati dan terima Yesus, nama kita dicatat di surga. Ya. Amin. Dan pada saat kita terima Yesus, juru selamat kita mau berbuat dosa, kita tidak damai sejahtera. Kita tidak damai sejahtera karena kita sudah tercatat di surga. Kita sudah terima Yesus.
Jadi kalau saat ini kita masih bermain-main dengan dosa, tidak ada damai, maksudnya damai, ya tidak ada damai sejahtera, dan tetap terus dilakukan itu. Tanyakan pada diri kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh sudah terima Yesus? Karena banyak orang Kristen, mereka yang akan tertinggal, mereka akan murtad. Tapi di sini saya percaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak ahli waris Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, menjadi anak-anak Tuhan regenerasi yang membawa